Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumaya, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan LPTK YIN Palopo tahun 2024 batch 2. Saya juga merupakan guru di SMA Pesantren IMIM Minasa Tekne. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Pesantren IMIM Minasa Tekne pada kelas 10 dengan materi Al-Kulliyat Khomsah dengan metode pembelajaran PBL. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita memulai proses pembelajaran, mohon ketua kelas memimpin doa. Saya Dina Jamian. Doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Contoh kita sebagai pelajar, apa yang harus kita lakukan? Taat dan patuh terhadap aturan. Apalagi kita di pesantren ini banyak sekali aturan, kan? OSIS, sekolah dan lain sebagainya. Kemudian apa sih manfaat ketika kita menjaga aturan? Pasti banyak manfaat. Agar Islam itu menjadi pedoman kita. Manusia. Hah? Dengan agama Islam kita terpelihara kemudian dijauhkan dari berbagai hal yang merusak ajaran Islam. Kemudian yang kedua apa? Menjaga jiwa. Jiwa. Menjaga jiwa apa itu? Bagaimana kita baik dari tentunya jangan mengkonsumsi obat-obatan yang terlarang. Bagaimana kita mengkonsumsi
Seperti yang diharapkan. Kan uang 1.000 kita yang halal dengan uang 5.000 yang haram, tidak akan ada itu manfaatnya. Iya, Bun. Kemudian menjaganya itu memperoleh harta dengan cara halal, menyimpan di tempat yang aman, Menafkahkan anak dan jamaah, saudara lima yang foya-foya, menggunakan harta untuk memenuhi kebutuhan agama orang lain dan juga budaya Islam. Coba next. Nah, pelaksanaannya sebagai kita ini pelajar harus menjaga harta dapat mengimplementasikan dengan tidak menghapuskan uang saku. Kalian setiap bulan setiap minggu ada uang sakunya tak? Alhamdulillah ada. Itu tidak kita hapus-hapuskan tapi kita manfaatkan itu Berinfak, tabung, untuk sabun, makanan dan lain sebagainya. Kemudian apa lagi? Manfaatnya otomatis harta dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok. tahu kebutuhan pokok. Kemudian menjaga apa harta menjadi berkah untuk manusia. Kemudian menjadi tujuan untuk beramal. Boleh saja dengan apa yang kita miliki itu bisa kita sedekahkan, bisa kita infakkan dan lain sebagainya. Oke? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini materinya? Ada yang kurang paham? Oke. Jadi untuk meningkatkan pemahaman kalian terkait materi Al-Kuliah Al-Khamsah, Ibu mau membagi menjadi 3 kelompok, di mana yang akan kalian bahas itu tentang diskusi. Jadi Ibu akan membagikan 3 pertanyaan. Jadi di sini ada 3 pertanyaan. Jadi di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi ini bergabung saja yang sama teman-teman. Cepat makin, tidak lama juga. Kelompok 1. Kelompok 2 dan kelompok 3.
Ada yang kurang dipahami? Di sini? Paham, Jen? Ya, Waktu sisa 5 menit. Oke, sudah? Ada kendala? Tidak ada? Ada waktu sisa 3 menit. Oke, kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Perwakilan. Perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil identifikasi terkait al-kulliyat al-khamsah. Silakan. Siapa yang mewakili? Silakan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami merupakan perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil yang mengenai apa yang dimaksud dengan al-kulliyat al-khamsah, mengapa konsep ini penting dalam ilmu Sebelumnya, seorang ulama bernama Asy-Syatibi mengemukakan sebuah konsep yang disebut dengan maqasid asy-syariah. Artinya, suatu syariat yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. 5 prinsip umum yang biasanya disebut dengan maqasid al-khamsah ini disebut dengan al-kulliyat al-khamsah. Kemaslahatan dalam al-kulliyat al-khamsah mencakup menjaga dan mencegahnya hilangnya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Satu orang dari perwakilan kelompok lain menanggapi atau memberikan masukan. Kholas nih Bu. Ya, Naila, coba Naila. Saya ingin membacakannya. Ada? Berpikir logika itu maksudnya bagaimana? Kan ada 5 konsep. Dan kalau bisa dipikirkan 5 konsep itu bisa dia mengemukakan konsep kehidupan yang menurut ada tujuan hidupnya, karena 5 konsep ini itu bisa membuat kehidupan jadi setara. Maksudnya kalau diberikan dengan baik
Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dapat soal yaitu jelaskan perbedaan antara hifz ad-din, hifz an-nafas, hifz al-akal, an-nasl dan al-mal. Di mana perbedaan dari kelima kuliah al-khamsah itu adalah satu, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, keturunan dan harta. Kelima-limanya sama-sama bagian dari 5 prinsip dasar hukum Islam. Bedanya adalah menjaga agama, kita harus menjaga segala sesuatu yang berkaitan dengan agama. Menjaga jiwa, kita harus menjaga berbagai bentuk perbuatan yang menghilangkan jiwa kita. Dan menjaga akal berarti menjaga berbagai bentuk perbuatan yang dapat merusak akal. Menjaga keturunan yaitu menjaga berbagai perbuatan atau perilaku yang dapat merusak keturunan. Serta menjaga harta adalah menjaga berbagai jenis dan proses serta perbelanjaan harta yang dilarang. Kemudian contoh dari kelima al-kuliah al-khamsah itu Contohnya hifz din, sholat, dan jujur. Hifz nafs itu menjaga lingkup pertemanan. Hifz akal itu menjaga makanan yang sehat. Hifz nafs itu tidak berzina. Hifz mal itu tidak boros. ada pertanyaan sampai sini. Cukup? Oh, ada, Bu. Silakan. Apa itu perbuatan yang Perbuatan yang merusak jiwa itu segala perbuatan yang mampu menghilangkan jiwa kita, rohani kita. Contohnya kalau misalnya kita berteman dengan teman yang buruk, nanti jiwa yang baik kita juga bakal hilang, sehingga perbuatan itu merusak jiwa kita. Kemudian dari kelompok 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penerapan dalam berpikir logis. Bagaimana kendaraan al-kuliah al-khamsah dapat membantu kita dalam berpikir secara lebih logis dan sistematis dalam kehidupan sehari-hari. Berikan contoh nyata dalam tulisan masyarakat. penerapan al-kuliah dan al-khamsah dalam berpikir logis merupakan penerapan dari menjaga akal, yaitu menggunakan akal untuk berpikir mengenai hal-hal baik dan melindunginya dari hal-hal yang dapat merusak emosinya. Contoh penerapan kehidupan nyata yaitu selalu berpikir positive thinking dalam segala hal. Ada pertanyaan? Kalau semisal tiba-tiba kita berpikir negatif, apa yang harus kita lakukan supaya tidak? Iya. Apa yang harus kita lakukan supaya terhindar dari pikiran negatif? Yang harus kita lakukan agar terhindar dari pikiran negatif yaitu agar beristighfar, Sekian dari kelompok 3. Saya itu memperkenalkan Setelah kita berdiskusi terkait dengan materi tadi, apa yang sudah kalian bisa pahami dari diskusi tadi? Bahwasanya ada 5 prinsip dasar hukum Islam. Apa itu?
segala.